Shalom. Senang kembali bertemu bersama para sahabat. Saya di sini ada di Batam, Pastor Iskandar Dahi. Hari ini adalah hari istimewa karena kita ada di penghujung bulan Oktober. Hari ini kita ada di tanggal terakhir bulan Oktober, 31 Oktober 2020. Dan luar biasanya ini adalah hari Sabtu, weekend. Hari yang sebelum pandemi adalah hari yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tapi hari-hari ini ketika pandemi sedang melanda dunia, sepertinya semua hari menjadi sama. Kecuali bagi kita gereja. Setiap hari bukanlah sama, setiap hari adalah berkat daripada Tuhan. Nah, walaupun saat sekarang di Batam hujan sedang lebat-lebatnya, saya tetap mau memberikan pesan kepada kita sekalian sahabat. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Oke. Hari ini atau malam ini tema kita adalah hindari iman kaleng-kaleng. Wow. Hashtag yang selalu saya buat di mana-mana, di Facebook, di WhatsApp, di Instagram. Dan ketika saya membuat sebuah branding, hindari iman kaleng-kaleng atau bukan iman kaleng-kaleng, banyak orang yang menjadi gerah terhadap branding itu. Bahkan yang naifnya, ada banyak hamba Tuhan yang jebolan sekolah tinggi teologi bertanya kepada saya, loh, hindari iman kaleng-kaleng kan tidak tertulis di Alkitab. Wow, saya sedih mendapatkan pertanyaan seperti begitu. Ya jelas, perkataan hindari iman kaleng-kaleng itu tidak ada di Alkitab. Saya kasih analogi yang lain. Dilarang merokok pun tidak ada di Alkitab. Itu cuma ada di SPB. Tapi bolehkah kita merokok? Nah, kita tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita ada di akhir Oktober 2020. Kita segera masuk di November 2020. Saya tidak tahu apa yang terjadi sepanjang Januari sampai Oktober. Yang saya tahu semua kita ada di dalam sebuah situasi ataupun keadaan, yaitu kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada banyak orang kemudian yang mengalami hal-hal fatal daripada pandemi COVID-19. Tidak hanya kehilangan nyawa, tapi kehilangan pekerjaan, bisnis yang hancur, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sebagai gereja, dalam segala situasi, seperti firman Tuhan mengingatkan kita di 1 Tesalonika 5, bahwasanya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, mungkin gampang bagi kita yang tidak mengalami sesuatu yang fatal, yang jelek, berkata kepada yang lain, mengucap syukurlah. Tapi ketika itu tiba pada kita, mungkin kita menjadi kalang kabut, kita mungkin menjadi putus asa, bahkan kita berpaling daripada iman kita. Maka itulah tema hindari iman kaleng-kaleng saya angkat sore dan malam hari ini dengan tujuan. Yang pertama, tahun 2020 tinggal 2 bulan lagi, November dan Desember. Saya tidak tahu apa yang menjadi kejadian, saya tidak tahu apa yang dialami oleh para sahabat sepanjang Januari sampai dengan Oktober. Tapi saya mau katakan, pun kalau ada yang tidak baik, pun kalau ada keberhasilan, saya mau katakan, mari kita sikapi keadaan saat ini dengan memiliki iman yang kokoh, iman batu karang yang teguh, bukan iman kaleng-kaleng. Maka selalu saya himbau kita menghindari iman kaleng-kaleng. Lalu mungkin ada pertanyaan, Pak Pendeta, nggak fair dong, dari tadi cuma ngomong hindari iman kaleng-kaleng.
Apa sih dasar Alkitabnya? Mohon maaf, ya semuanya harus bermuara kepada Alkitab. Satu hal yang saya mau kasih tahu, memang perkataan hindari iman kaleng-kaleng tidak ada dalam Alkitab. Jadi jangan lagi, khususnya kita para hamba Tuhan, mendapatkan ataupun membaca tulisan saya hindari iman kaleng-kaleng, lalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan naif yang seperti di atas. Satu ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama mengatakan demikian, dari Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, di tengah-tengah pandemi situasi ini, jangan pernah sekali-sekali orang mengecilkan kita. Orang mengukur kita. Dikatakan di Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati. Hewan apakah tawar hati? Bentuk apakah tawar hati? Tawar hati adalah sesuatu hal yang menyebabkan seseorang menjadi stagnan, diam di tempat, bahkan mati pun jadilah. Maka Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan sampai itu terjadi. Dan jangan sampai juga orang mengukur kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Maka berperilakulah sebagai gereja, sebagai orang percaya. Sesuaikan kata dan perbuatan. Jika engkau berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Maka ketika engkau mungkin bisnismu hancur, lalu ada orang yang mengatakan, jika engkau pergi ke gunung A, jika engkau pergi ke gunung B, membawa ayam hitam, ayam putih, dan seterusnya, maka semogalah bisnismu kembali dipulihkan. No! Itu iman kaleng-kaleng. Hindari iman kaleng-kaleng. Bukan iman kaleng-kaleng adalah berkata sebagaimana Mazmur berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku adalah Allah selama-lamanya. Iman kita bukan untuk digadaikan. Iman kita bukan untuk diperjualbelikan. Mana ada saya perjualbelikan Pak Pendeta? Enggak ada saya gadaikan Pak Pendeta. Dengar baik. Seketika engkau mulai meragukan Tuhan. Dengar dan catat. Seketika engkau mulai meragukan Tuhan. Itulah iman kaleng-kaleng. Hindari. Sekalipun. Bahkan Paulus berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksudnya? Ketika kita kekeh, kita tetap tidak goyah dengan iman percaya kita, apapun situasi, kelaparan, maka ada sebuah lagu berkata, apa yang dapat memisahkanku dari Tuhanku? Kelaparankah, sakit, penyakitkah, bahkan maut sekalipun, dikatakan tak satu pun. Itu dia. Jangan kita mengalami hal demikian lalu kita berubah menjadi gereja yang punya iman kaleng-kaleng. Masih kurang lengkap Pak Pendeta, masih kurang greget, masih belum puas nih Pak Pendeta. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan lagi dari Perjanjian Baru. Yakobus pasal 2 ayat 22 dan 26. Demikian firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yes. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dengar baik. Hari ini jika engkau dalam kesesakan, hari ini jika engkau dalam kesulitan, maka ada kata bijak berkata, ketika engkau dalam masalah, lalu engkau berlutut di hadapan Tuhan, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan,
maka pada saat itu akan ada kelepasan dan kelegaan. So, perbuatan kita adalah di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kesesakan kita, berlutut di hadapan Tuhan adalah perbuatan yang membuktikan bahwasanya iman kita bukan iman kaleng-kaleng. Iman kita batu karang yang teguh. Saya hanya mau berkata, jika seseorang sedang berlutut, dia tunduk kepalanya sampai ke tanah. Pernahkah engkau melihat video atau tayangan film bagaimana orang yang mau dihukum penggal leher? Seperti orang yang berlutut tadi. Tapi ketika engkau datang berlutut kepada Tuhan, maka saya kasih tahu, Tuhan seketika itu juga mengangkat engkau. Yakobus 2 ayat 26 berkata demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi hindari iman kaleng-kaleng. Itu dia. Lalu kenapa harus iman kaleng-kaleng? Ya, itu hak saya sebagai seorang hamba Tuhan yang membuat branding hashtag hindari iman kaleng-kaleng ataupun bukan iman kaleng-kaleng. Ketika saya menganalogikan sesuatu, tetapi itu masuk artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, why not? Dan sebelum saya tutup, satu hal lagi. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman kaleng-kaleng. Perbuatan kita hari ini menentukan apakah iman kita benar-benar batu karang yang teguh dan kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Iman tanpa perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah sesuatu yang nyata. Bukan hanya kritik. Kebanyakan orang cuma bisa kritik. Kebanyakan orang cuma bisa menyalahkan. Kebanyakan orang terlebih-lebih, mohon maaf ini, kepada para pendeta. Ada banyak para pendeta yang mengalami post power syndrome. Merasa dirinya begini dan begitu. Setiap kita bertemu, dia selalu berkata dulu, ya itu dulu, sekarang beda. Sekarang ini iman tanpa perbuatan, itu iman kaleng-kaleng. Perbuatan-perbuatan apakah itu? Kemarin kita sudah pernah belajar, kita adalah kitab yang ke-67 daripada Alkitab. Praktekkan itu. Lalu bacalah sering-seringlah baca Mazmur. Mazmur katakan sekalipun bermakna, dia tetap dengan iman yang teguh, iman batu karang yang teguh, bukan iman kaleng-kaleng. So, nikmati malam minggu kita. Persiapkan diri kita untuk ibadah raya besok. Pastikan semua kita hindari iman kaleng-kaleng. Sampai di sini pertemuan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.